Karena kan sebagai dibilang tuh line up satu-satunya perempuan gitu di konser Tawa, gimana sih perasaan kamu? Sebenarnya deg-degan ya, karena kan pasti aku yang jadi pembeda di antara yang lain. Karena terus sebagai komika perempuan, nggak semua hal tuh bisa aku bahas sebebas komika-komika laki-laki biasanya gitu. Selama aku jadi komika juga, dan komika-komika perempuan lain juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi yang jadi poin plusnya juga aku jadi beda dari yang lain, sehingga orang-orang mungkin akan lebih kayak ngasih attention yang lebih gitu sih. Jadi maksudnya sebenarnya ada poin plus dan minusnya juga. Persiapan sejauh ini untuk konser Tawa nanti kayak gimana? Ada beberapa materi yang aku bawa materi lama, tapi ada beberapa materi juga yang aku harus bikin dari nol gitu, karena mungkin itu keresahan baru aku rasain akhir-akhir ini. Jadinya akan mix materi sih biasanya gitu, kayak kalau misalnya di stand up tuh namanya sandwich materi, jadi ada beberapa materi lama dan materi baru disatuin. Gitu, Kak, ngomongin soal industri kreatif, kalau menurut Kak Neneng sendiri gimana sih pandangan Kak Neneng tentang industri kreatif di Indonesia saat ini? Alhamdulillah kayaknya aku ngerasa kalau misalnya dari dunia stand up, aku ngerasa komik-komik yang ada di Indonesia ini udah lumayan berkembang banget ya, karena udah ada yang ngeramah jadi penulis skrip, terus ngedirect, komik consultant, bahkan penyanyi, yang main film juga ada, jadi ada yang di belakang layar, di depan layar, bahkan aku ngerasanya anak-anak komika ini tuh bisa berkembangnya luas banget gitu. Maaf Kak Neneng, sebagai komika perempuan gitu, pernah gak sih Kak Neneng ngalamin namanya diskriminasi di industri kreatif sendiri? Mungkin dulu kali ya Kak, karena aku kan baru belajar juga waktu aku syuting sinetron, terus kayak aku nggak tahu dunia syuting tuh kayak gimana, apalagi sinetron yang waktu itu kayak kejar tayang banget, jadi aku nggak tahu kayak pace sistem kerja di lokasi syuting itu seperti apa. Jadinya karena aku anak baru juga, mungkin akan kayak ada senioritas gitu. Oke, terakhir Kak Neneng, harapan Kak Neneng sendiri ini di industri kreatif Indonesia, terutama bagi para komika. Aku berharap komika-komika yang sekarang ini, aku bangga karena maksudnya kayak waktu lebaran kita ada 2 film komika yang tayang di bioskop, yang satu animasi, yang satu drama romance. Salah satu film dari 2 film ini tuh bahkan founder gitu. Terus aku berharap anak-anak komika ini bisa lebih luas ngejangkau industri kreatif, bahkan mungkin gak cuma di industri kreatif, bisa juga di industri politik atau mungkin di industri lain, di industri kesehatan, pendidikan. Aku berharap anak-anak komika bisa berkembang lebih jauh dari sekarang sih. Oke, terima kasih Kak Neneng. Iya.